Ya. Begini, John Calvin, saya ada beberapa hal yang saya sangat ragukan dia. Oke. Kehidupannya. Ya. Ini John Calvin sendiri ya? Betul, John Calvin sendiri. Bapak gereja itu ya? Ya, ya. John Calvin aja Bapak sudah nggak percaya, apalagi yang lain yang pengikutnya. Ngeri nih. Begini ya. Mati total. Ya, makanya U-nya itu jadi unconditional election. U-nya dari T itu unconditional election. Unconditional election itu kan berarti pemilihan yang tanpa kondisi. Jadi dipilih tanpa syarat, unconditional. Ya. Nah, jadi sepihak. Ya, boleh masuk surga. Yang sisa enggak. Gitu ya. Jadi unconditional election. Okay. Tapi orang yang tidak bersesuaian dengan tulip dianggap justru exegese. Oh ya, nah ya, mereka begitu ya. Ya kembali lagi hutan belantara kekristenan. Semua orang yang mau keluar ke kota yang benar, kota kekal, you mesti berpikir kritis. Betul, saya pernah bahas itu Pak, karena saya bilang apa gunanya kalian melakukan penginjilan kalau tidak targetnya untuk keselamatan seisi dunia. Tapi penginjilan hanya menjadi trompet katanya. Makanya sekarang ini jarang ketemu yang Calvinisme pure, yang murni. Ya, dan akhirnya mereka modifikasi. Modifikasi lagi. Jadi Injili lah, tambah segala macam begitu. Oh begitu, tambah Injili di belakang. Oh pantes Pak. Jadi karena kalau dia ikutin alur pikirannya John Calvin, gampang dipatahkan. Itu nggak masuk akal yuk pergi menginjil. Iya. Ya. Gitu ya. Jadi bahkan itu mempengaruhi baptis loh, banyak sekali. Iya. William Carey waktu dia mau jadi misioneri ke India, ya. Ada satu gembala namanya Leland, ya. Bilang dia apa? Young man katanya, if God want to save the Indian, He doesn't need your help. Jangan pergi. Kalau Tuhan mau menyelamatkan orang India, Dia tak perlu bantuan kamu. Ini gembala aliran Calvinis. Betul. Iya. Ya oke, mungkin ini tidak lepas daripada rencana Tuhan. Roma pasal 10 juga konsisten mengatakan, Roma pasal 10 ayat ke-14, mereka yang berseru kepadanya, tidak mungkin mereka bisa berseru. Bagaimana mereka bisa berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka bisa percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka bisa memberitakannya jika mereka tidak diutusnya? Diutus. Soal luar biasa di sini, ini tidak bisa terpecahkan. Pada akhirnya dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 48, saudara bisa melihat di sana banyak orang bergembira. Semua orang yang tidak mengenal Tuhan Allah ini, karena mereka tahu satu hal, semua orang telah ditentukan untuk hidup, dan mereka yang percaya dan mereka yang sudah ditentukan untuk hidup tersebut. Ini the golden chain of salvation. Sekali lagi saudara, akhirnya mereka yang sudah ditentukan untuk hidup, Tuhan pakai secondary means dengan mengirimkan Paulus ke sana untuk memberikan Injil kepada mereka. Dan Paulus bisa dikirimkan ke sana daripada semula, karena daripada semula Tuhan sudah menentukan dia untuk menjadi alat pilihan Tuhan bagi orang-orang Gentiles. Luar biasa sekali saudara. Saudara, doktrin daripada penetapan Tuhan, predestinasi, itu tidak merintangi orang mengabarkan Injil. Ini salah satu kesalahan pengertian, dan Calvin mengatakan dia sangat menolak atau ya reject the idea, saudara. Dia menolak ide bahwa doktrin predestinasi membuat seorang itu idle, diam, tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Dia menolak hal tersebut. Dia menolak seringkali orang yang berpikiran pada saat doktrin predestinasi membuat orang tidak mau mengabarkan Injil. Calvin sangat menolak kalimat itu. Calvin justru mengatakan doktrin predestinasi itu membakar dan mendorong orang untuk mengabarkan Injil.
Saudara, Calvin hidup lahir 1509, dia akan meninggal pada tahun 1564. Dia akan menjadi seorang reformator yang penting di Swiss, Geneva, dan Geneva itu sangat dekat sekali dengan Perancis. Perancis adalah satu negara yang dulu sampai sekarang juga dipengaruhi dengan Roma Katolik, saudara. Saudara, dalam reformasi daripada John Calvin, influence dia itu bukan cuma di Geneva tapi juga di Perancis. 1555, saudara, 1555 itu ada saudara John Calvin terus menulis surat kepada gereja-gereja Protestan Reform di Perancis. Pada saat itu cuma ada 1555 cuma ada 5 gereja saja underground. Ya, tidak mungkin bisa secara nyata menyatakan bahwa mereka adalah gereja Protestan, tidak bisa karena akan mengalami persecution. 1555 saudara bisa lihat tulisan-tulisan pastoral pengembalaan daripada John Calvin kepada hamba-hamba Tuhan di sana. 1564 kesaksian daripada salah seorang teman daripada Calvin, saudara, dia mengatakan Francis Hotman, dia pernah mengatakan 1564 bahwa di Geneva itu sekarang mendapatkan suatu anugerah yang baru di mana orang-orang itu sekarang melalui doktrin yang diajarkan oleh Calvin, doktrin reformasi tersebut, mereka mendapatkan suatu semangat untuk mengabarkan Injil, saudara. Mereka mendapatkan semangat untuk mengabarkan Injil, bukan malah malas mengabarkan Injil. Mereka mendapatkan suatu semangat untuk mengabarkan Injil, suatu kayak spirit itu sedang menggugah mereka dengan suatu semangat yang tidak bisa mereka tolak lagi. Yaitu suatu pengertian bahwa mereka harus menjalankan apa yang sudah Tuhan tetapkan tersebut. Saudara, 1555 kalau saya tadi katakan ada sekitar 5 gereja underground church Protestan yang dipengaruhi oleh Calvin. Bahkan hamba Tuhan itu bersurat-suratan dengan Calvin, mengembala itu influence dari Calvin sangat jelas sekali di dalam gereja itu. Beberapa tahun kemudian itu sudah menjadi 100 gereja. Kalau saya tidak salah mungkin 5 tahun kemudian sudah menjadi 100 gereja. Dari cuma 5 menjadi 100, saudara. Dan luar biasa sekali, saudara, kalau saudara perhatikan 1562, 7 tahun kemudian, berapa tahun sebelum Calvin meninggal, dari 5, 100, menjadi 2.150 gereja. 2.150 gereja, bukan 2.150 jemaat ya, orang Kristen bukan. 2.150 gereja di seluruh Perancis, yang akhirnya mungkin setiap minggunya ada sekitar 3 juta orang Protestan yang beribadah. Perkembangan Injil yang luar biasa. Doktrin predestinasi tidak menjadikan seseorang itu akhirnya tidak mau mengabarkan Injil. Bahkan Calvin mengirimkan pengabar-pengabar Injil dia ke Brasil, dan yang dia kirimkan itu adalah orang-orang murid-murid yang terbaik. Sama seperti gereja Antioquia, Roh Kudus katakan, kirimkan, utus Barnabas dan Saulus, orang yang paling baik dikirimkan untuk mengabarkan Injil. Demikian juga Calvin akhirnya mengirimkan orang-orang murid yang terbaik untuk mengabarkan Injil di Brasil. Saudara, ke Brasil saat itu tidak seperti saat ini, tinggal pesan pesawat terbang pergi enak, tenang, enggak. Kalau perhatikan Geneva itu sekitarnya dikelilingi oleh negara-negara Katolik, saudara. Untuk bisa keluar daripada Geneva, bukan cuma ke Prancis, bahkan keluar daripada Eropa pergi ke Brasil itu harus melalui seluruh negara Katolik. Itu satu penganiayaan yang besar sekali. Tapi murid-murid Calvin yang dilatih oleh Calvin percaya bahwa diploma yang mereka terima adalah suatu assurance daripada mereka akan menjadi martir karena Tuhan, dan mereka dengan bangga menerima diploma tersebut. Saya akan menjadi martir bagi Tuhan. Justru mereka yang mengenal doktrin predestinasi ini adalah mereka yang akhirnya dengan giat mengabarkan Injil. Saya akan tutup dengan satu hal yang simple. Apa yang bisa kita dapatkan melalui doktrin yang orang banyak salah mengerti ini? Doktrin predestinasi yang pertama membuat kita menstimulasikan semangat kita untuk mengabarkan Injil. Ini yang penting. Doktrin predestinasi tidak mengubur semangat pengabaran Injil kita, tapi menstimulasikan kita, menstimulasi gereja untuk bisa mengabarkan Injil. Karena gereja paham satu hal, mereka bukan sedang melayani diri, mereka bukan sedang melayani masyarakat melalui doktrin predestinasi. Ketika Tuhan sudah menetapkan orang-orang untuk diselamatkan, kita tahu kita dipakai Tuhan untuk menjalankan rencana Tuhan itu. Kita mendistimulasikan, kita bukan semakin dipadamkan, saudara. Yang kedua, saudara, doktrin predestinasi adalah suatu assurance dan joy bagi pelayan-pelayan Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan,
Kita dalam mengabarkan Injil, kita mengalami gangguan, kita mengalami kesulitan dan apapun. Saudara, tidak ada satu assurance dan joy yang bisa kita dapatkan selain mengetahui bahwa Tuhan bukan cuma memberikan tugas itu kepada kita, tapi Dia juga beserta kepada Dia yang Tuhan berikan tugas tersebut. What a joy, what an assurance. Kalau semua ini hanyalah Tuhan berdiam diri dan terserah daripada seluruh gereja orang Kristen untuk mengabarkan Injil, mereka mungkin adalah orang yang mencintai Tuhan, maka mereka mau mengabarkan Injil Tuhan. Ada assurance apa yang bisa kita dapatkan ketika kita mengalami kesulitan dalam mengabarkan Injil? No such assurance, no such joy, saudara. Tapi bagi kita yang mengetahui bahwa semua yang akan selamat, yang dipilih tersebut adalah yang sudah ditentukan, mereka yang percaya dan mereka yang ditentukan. Tidak ada satu orang pun yang percaya tanpa ditentukan oleh Tuhan. Maka kesulitan yang kita miliki bukan cuma kita mau menerima daripada Tuhan, tapi kita bisa lalui karena yang mengutus kita tahu segala kesulitan tersebut. Dan Dia adalah Tuhan yang menopang kita melalui kesulitan. Yang pasti adalah kehendak Dia pasti terjadi melalui kita. Kesulitan kita cuma adalah suatu hal di mana kita akan lalui karena Tuhan memakai kita, mengutus kita untuk mencapai suatu hal assured pada kita, yaitu kehendak Dia pasti akan terjadi melalui kita. Yang ketiga, doktrin predestinasi itu memberikan suatu humility bagi kita semua. Tidak ada satu orang pun yang percaya yang bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan, mengatakan ini loh, lihat saya percaya kepada engkau, karena saya adalah orang yang baik, saya bisa memilih Tuhan. Tidak ada. Doktrin predestinasi, rightly understood, memberikan pada kita suatu kerendahan hati. Bagi mereka yang percaya, mereka hanya bisa tahu, saya percaya karena saya sudah ditentukan untuk percaya. Semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Bagi mereka yang mengabarkan Injil, yang melayani, mereka juga diberikan suatu humility. Tidak ada satu pun kemungkinan mereka bisa menumpuk jasa. Orang ini percaya karena aku. Orang ini percaya karena pelayananku. Orang ini percaya karena pengorbananku. Hanya pada akhirnya mereka harus mengakui mereka bisa melakukan semua hal itu karena Tuhan yang telah menentukan. Dan Tuhan juga mengutus mereka. Tuhan yang berkehendak untuk mengutus mereka. Dan itu adalah semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Suatu doktrin yang demikian indah, ketetapan Tuhan dan pengabaran Injil itu bukan dua hal yang mutually exclusive, bertentangan satu dan yang lainnya. Saudara harus memilih satu dan tidak bisa dua-dua. Itu satu hal yang memberikan pada kita, pada gereja, suatu kemungkinan untuk bisa melayani Tuhan dengan seluruh rendah hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.